Ya, hello guys, welcome back to my channel. It's me Rio Purba dan pertama kali saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman semuanya yang sedang merayakan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena subscriber saya sudah mencapai 200 lebih. Oke, kali ini kita akan ngebahas yang namanya penghasilan, ya. Bagaimana cara seorang desainer melipat gandakan penghasilannya hingga 10 kali lipat. Yang saya akan kasih ini bukan sekedar teori, tapi sudah saya praktekkan dan itu terbukti. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, cek terus video saya. Jadi sampai jumpa lagi ya. Oh ya, ini satu lagi ada nih ya. Ya, alright guys, welcome to my channel. Coy. Ya guys, video kita kali ini terinspirasi dari pengalaman saya sendiri. Pada waktu kuliah, saya juga mendekati seorang cewek Batak. Oke, jadi saya mengatakan saya serius dengan dia dan saya punya target menikah itu umur 24 atau 25 tahun. Nah, ketika saya dekati dia, dia bilang begini, "Kamu yakin mau serius dengan cewek Batak?" Ya, cewek Batak itu begini loh. Kalau uang adatnya begini loh. Gaji saya 1,5 juta. Waktu yang saya punya itu sekitar 4 atau 5 tahun dari waktu itu ya. Bila saya ingin serius dengan dia, ingin menikah dengan dia, wah kira-kira uang yang harus saya kumpulkan itu 2 juta per bulan bersih ya. Sedangkan gaji saya hanya 1,5 juta. Nah, jadi pertanyaannya, apakah bisa saya sebagai seorang desainer meningkatkan penghasilan saya? Nah, ternyata jawabannya adalah yes, bisa guys. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas. Tahapan yang pertama, kita harus belajar menolak guys. Menolak apa maksudnya? Menolak project ya. Kalau dulu saya ketika merintis karir sebagai freelance designer, itu semua project saya terima. Ada yang project 50.000, 100.000, 150.000, project-project kecil saya terima gitu kan. Padahal kerjanya banyak gitu, harganya rendah. Kalau kita seperti itu terus, kita tidak akan bisa nabung dan kita tidak akan bisa meningkatkan penghasilan kita. Kita harus punya standar harga dan saya sudah membahasnya di video saya sebelumnya yang ini. Oke, kelihatan? Nah, seiring kita meningkatkan harga kita, standar harga kita harus juga meningkatkan service kita. Kalau memang proyek itu tidak sesuai dengan standar harga dan harga pasaran dan kita tahu kualitas kita lebih dari harga yang dikasih, jangan takut guys, jangan takut untuk menolak. Yap, yang kedua adalah fokus dengan apa yang menjadi bidang kita. Desain itu kan ada banyak, ada ilustrator, ada branding design, ada UI designer, ada UX designer dan banyak lain sebagainya. Nah, saya menjadi fokus saya adalah branding. Kemarin ada yang bertanya ke saya, kenapa Mas Rio nggak coba desain t-shirt aja? Kita jualan ke sebuah situs, kita hanya perlu memasarkan, kita dapat untung banyak. Nah, ketika saya membaca komentar dan atau saran dari teman kita ini, saya langsung terpikir, oh pasti tujuannya ke Teespring, oke? Teman-teman pasti pernah dengar itu yang namanya Ko Albert. Dia menjual baju di Teespring, kemudian memasarkannya melalui FB Ads, ya. Jadi Ko Albert ini pernah suatu kali menjual baju desain dengan tema payday ya, payday, dan itu meledak dalam waktu kalau tidak salah 2 bulan itu miliaran rupiah dia untung ya. Nah, yang mau saya katakan adalah saya yakin dan percaya bahwa Ko Albert ini sangat fokus di bidangnya. Saya yakin dan percaya dia bukan anak kemarin sore yang baru terjun ke bidang FB Ads atau Teespring dalam waktu 3 bulan, tidak. Saya yakin beliau itu sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun di bidang itu, sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, itu yang saya mau katakan kepada teman-teman. Kalau seandainya saya mengurusi project-project saya, klien-klien saya juga belajar di bidang Teespring, saya juga belajar di sini, saya juga menghandle ini, saya yakin saya tidak akan naik ke level berikutnya. Kemudian cara ketiga adalah cari peluang guys. Saya meniti karir sebagai freelance designer, karena saya belum punya portofolio yang banyak, jadi saya mulainya itu dari situs ya, situs kontes, tepatnya 99 Design. Jadi di situ saya mencoba cari peluang. Ketika suatu kali saya menang di sebuah kontes dan si kontes holdernya ini menghubungi saya. Ketika si kontes holder memerlukan desain-desain lainnya, dia terus menghubungi saya. Dia tidak lagi membuat kontes, dia langsung meng-email saya, dia butuh apa dan saya mengerjakannya, langsung dibayar gitu ya. Nah, di situ saya menyelidiki kenapa si kontes holder ini menghubungi saya. Ternyata ketika si kontes holder ini membuat kontes, dia dikenai pajak dan prosesnya itu terlalu lama gitu ya. Kemudian dia harus memilih, dia harus bingung gitu kan. Kemudian dia harus mencurahkan lagi apa yang menjadi keinginan dia di briefing gitu ya, di desain briefnya. Nah, dia akan lebih mudah ketika dia sudah cocok dengan seorang desainer, kemudian dia menuangkan apa yang dipikirannya, itu akan lebih mudah bagi dia. Di sini saya melihat peluang guys.
Jadi ketika saya ingin mengikuti kontes, saya selalu melihat kontes holdernya yang baru pertama kali membuat kontes gitu ya. Sama seperti yang kontes sebelumnya itu yang saya menangkan. Oke? Jadi saya lihat kontes holdernya yang baru pertama kali buat kontes. Kemungkinan besar kalau saya menang di kontesnya itu, pasti dia akan menghubungi saya. Kemungkinan besar ya. Berbeda dengan kontes holder yang sudah berulang kali membuat kontes di 99 Design, kemungkinan besar mereka adalah agensi yang mendapatkan project di luar, kemudian mereka lempar membuat project di 99 Design ya. Jadi saya lebih memilih untuk mengerjakan project atau kontes yang kontes holdernya itu baru pertama kali membuat project ya, kontes ya. Jadi ketika kontes selesai, kemungkinan besar pasti dia akan memilih kita. Dengan melakukan cara yang nomor 3 tadi, saya perlahan-lahan bisa pensiun dari dunia 99 Designs. Karena dunia kontes ini kan kurang pasti ya. Jadi saya sudah melakukan itu dan terbukti saya mendapatkan banyak klien dari hal yang saya lakukan itu. Ya, cara yang keempat adalah berani ambil resiko guys. Oke, pada tahun 2012 saya masih kuliah ya. Saya masih kuliah di tahap akhir di situ. Jadi sebelum saya tamat kuliah sekitar tahun 2012 itu saya sudah ditarik kerja ke sebuah institusi. Jadi pada saat itu gaji saya sudah lumayan, UMR lebih sedikit ya. Tapi kembali lagi karena passion kita bukan di situ, ya terakhir saya memutuskan untuk keluar dari institusi tersebut. Saya resign. Ya, tepatnya pada tahun 2014, ya awal tahun 2014 saya mulai fokus dan betul-betul fokus 100% di dunia freelance ya. Jadi saya mulai dari awal lagi, saya mulai cari klien lagi dengan cara yang sebelumnya. Kemudian saya juga mencari klien di lokal di Medan. Saya mulai buat proposal saya, kemudian saya mulai sebarkan, saya mulai ke teman-teman, saya buat blog dan saya buat bermacam cara. Portofolio saya bagusin, saya buat akun Behance dan lain sebagainya untuk mendapatkan klien. Ya guys, percaya atau nggak percaya, mulai dari saat itu penghasilan saya lebih bagus daripada saat saya bekerja dulu. Kemudian saya juga berpikir kalau saya fokus hanya di logo designer, itu bayarannya tidak terlalu mahal. Kalau kita bandingkan di situs-situs ya, situs-situs marketplace, itu harga website desain website itu lebih mahal ya ketimbang logo ya. Sempat 2 bulan gitu saya fokus mendalami tentang web design, kemudian user interface. Saya terjun ke dunia kontes untuk mendapatkan klien-klien baru gitu ya. Jadi sambil saya melatih apa yang sudah saya pelajari di bidang website, di bidang web design, kemudian saya juga mencoba mencari klien-klien baru dengan cara yang sebelumnya saya lakukan. Saya yang tadinya awalnya menjadi logo designer, itu saya agak kembangkan sedikit. Jadi saya bisa mengerjakan desain logo, kemudian stationery untuk corporate identity ya, kemudian bisa juga mengerjakan desain website ya. Alright guys, mungkin peluang dan kesempatan kita semua ini tidak sama ya. Tapi kurang lebih intinya itu sama guys. Kita harus berani belajar menolak. Apalagi buat teman-teman yang bekerja di percetakan ya. Aduh, saya sempat miris ketika saya pernah bertanya ke percetakan, desain spanduk itu harganya 10.000. Gimana desainernya bisa makan coba kalau cuma mendesain 10.000? Kalau teman-teman yakin kualitas dan service teman-teman itu bagus, konsep yang teman-teman kasih itu bagus, jangan malu untuk menolak. Di dunia ini, apalagi zaman teknologi sekarang, kita bisa mencari klien dimanapun dan banyak orang yang bersedia membayar Anda lebih dari apa yang Anda dapatkan sekarang. Dan guys, sekali lagi, berani ambil resiko. Dan terakhir guys, saya sengaja nggak menyebutkan nominal berapa penghasilan saya sebulan karena saya tahu banyak desainer yang berpenghasilan lebih besar daripada saya. Jadi kalau saya nanti penghasilan saya ya di atas 100 juta baru saya sebutkan nominalnya ya, biar saya agak bisa sombong sedikit gitu ya. Yap guys, video kita kali ini bukan untuk memamerkan, tapi untuk memotivasi teman-teman yang pasti suatu saat menginginkan untuk menikah, pasti suatu saat menginginkan untuk membeli rumah gitu ya. Jadi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin, nothing is impossible. Karena saya sudah buktikan dan tahun ini saya akan menikah dari hasil kerja keras saya. Wah, semoga cara-cara dan tips-tips yang saya kasihkan di video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sudah membuktikan, sekarang giliran Anda. Yap guys, dan terakhir, don't forget to create something awesome today. See you in the next video.